Without confirmation of a kill, we assume Gazakov's still alive. Film dimulai dengan memperlihatkan kelompok teroris yang sedang membawa Sandra untuk dieksekusi. Di sisi lain, diperlihatkan para penembak jitu Amerika sedang mengintai para teroris dan ingin menyelamatkan para Sandra. Lalu, para Sandra dibawa ke pinggir pantai untuk dieksekusi, dan rencana pembunuhan tersebut direkam oleh mereka. Kemudian, di pusat satuan operasi khusus pesawat drone Turki, kolonel memerintahkan untuk menembak para teroris. Mendengar komando aman untuk menembak, para penembak jitu pun langsung menyerang para teroris itu. Melihat bahwa mereka telah diserang, mereka langsung kabur, menjauhi dan meninggalkan para Sandra di pinggir pantai. Kemudian, beberapa helikopter langsung mengejarnya. Adu tembak pun tidak terelakkan. Satu persatu para kelompok teroris terbunuh oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh pasukan Amerika. Kembali ke pinggir pantai, kita diperkenalkan dua penembak jitu bernama Brandon dan Richard. Di sana, mereka sedang mengevakuasi para Sandra yang telah terbunuh. Setelah itu, scene dialihkan ke Istanbul, Turki. Tampak mereka merayakan keberhasilan mereka setelah berhasil menyelamatkan beberapa para Sandra Amerika yang hendak dieksekusi. Di sisi lain, seorang pria tengah bersiap ingin menembak Brandon dari kejauhan menggunakan sebuah sniper. Akan tetapi, untungnya Bidwell menyelamatkannya dengan menembak pria tersebut. Kemudian, Bidwell menghubungi Brandon dan meminta untuk bertemu di sisi selatan jembatan. Mendengar itu, Brandon pun bergegas pergi dan bertemu Bidwell temannya. Di sana, Bidwell mengatakan bahwa ada seseorang yang hendak membunuhnya dan meminta dirinya untuk selalu berhati-hati karena Brandon merupakan penembak jitu yang handal dan merupakan aset yang sangat berharga bagi Amerika. Setelah itu, Brandon dan yang lainnya pun bertemu dengan kolonel. Di sana mereka akan berdiskusi soal mereka yang akan ditugaskan untuk menjaga atau mengamankan jalur pipa gas antar Georgia. Tidak lama kemudian, seorang wanita tiba yang bernama Robin Slater. Di sana, ia menjelaskan apa saja tugas yang harus mereka lakukan untuk menjaga keamanan jalur pipa tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga harus berhati-hati ke seorang militan Afghanistan yang bernama Rosan Gazakov. Ia pernah dilatih oleh SAS Inggris, dan setelah diskusi selesai, mereka pun bergegas pergi ke Georgia. Singkat cerita, mereka sudah tiba di Georgia dan bersiap menjalankan misi untuk mengawasi seorang konglomerat minyak Austria yang akan melakukan tur area. Dan setelah itu, mereka pun bergegas pergi dan mengintai musuh menggunakan sniper. Di sisi lain, ternyata Gazakov dan pasukannya juga telah bersiap untuk menyerang. Dan setelah rombongan Grant melintas, Gazakov pun langsung menembakkan snipernya yang membuat mobil yang dikendarai oleh Grant terbanting seketika. Melihat itu, pasukan Amerika pun langsung membantunya. Di sisi lain, Gazakov berhasil menembak salah satu pasukan penembak jitu mereka yang membuat mereka panik karena mereka tidak bisa menemukan di mana keberadaan pasukan Gazakov. Melihat para pasukannya yang banyak terbunuh, kolonel pun memerintahkan meluncurkan roket untuk memukul mundur pasukan Gazakov. Terlihat banyak korban yang berjatuhan akibat serangan dari Gazakov tersebut. Di sini, Brandon tampak kesal kepada kolonel Georgia bernama Sergei Babayev karena Brandon mengira Babayev telah mengumpan koordinat timnya untuk Gazakov yang membuat banyak tentara Amerika berjatuhan. Melihat itu, Richard mencoba menenangkannya. Singkat cerita, Brandon dan salah satu sahabatnya berjalan di pegunungan Kaukasus untuk pergi ke tempat Andrei Maskov. Sesampainya di sana, Brandon diperlakukan tidak baik dan diserang oleh beberapa anak buah dari Maskov. Untungnya, Brandon dapat mengatasinya. Tidak lama kemudian, Maskov datang dan ternyata mereka berdua sudah saling mengenal. Kemudian, Brandon mengatakan bahwa saat misi pengawasan kemarin, tim sniper musuh seperti telah mengetahui posisi pasukannya.
dan dengan mudah membunuh satu persatu sahabatnya. Namun, anehnya tidak satupun tentara Georgia yang jadi korban. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa pencuri yang sedang melakukan aksinya. Melihat itu, mereka pun mencoba menangkapnya. Akan tetapi, para pencuri itu mencoba menyerang. Melihat itu, Brandon dan yang lainnya langsung menembaknya. Namun, salah satu dari mereka selamat dari tembakan tersebut. Kemudian, mereka pun membawanya ke markas. Di malam harinya, Richard menghubungi Brandon dan mengatakan bahwa hari ini dirinya harus pergi mengikuti jalur pipa menuju ke pantai untuk melakukan pengintaian. Keesokan harinya, terlihat anak buah Maskov mempersiapkan persenjataan dan beberapa jebakan untuk musuh. Karena mereka percaya bahwa teman-teman dari pencuri yang mereka tangkap akan datang menyelamatkannya. Di sini, Brandon memutuskan mencari persembunyian di luar untuk menembak para musuh. Sedangkan, Maskov dan beberapa anak buahnya akan menyerang semua musuh di dalam markas. Dan ternyata memang benar. Mereka datang menyerang untuk menyelamatkan temannya yang disandra. Adu tembak pun terjadi. Tampak Maskov sangat kewalahan karena tembakan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh musuh. Melihat bahwa musuh sudah hampir sampai ke markasnya, ia pun langsung mengaktifkan semua jebakan yang telah dipasang. Namun, karena musuh terlalu banyak, para musuh pun berhasil masuk ke dalam markas dan menyelamatkan temannya. Di sini, Maskov tertangkap dan hendak dipenggal. Untungnya, Brandon langsung menembak kepala musuh. Satu persatu, semua musuh ditembak mati oleh Brandon, yang membuat Maskov selamat dari kematiannya. Dan setelah kejadian tersebut, Maskov berterima kasih karena telah menolongnya, dan mengatakan jika dirinya ingin mengetahui tentang Gazakov, dirinya harus menemui Mother Seed. Mendengar itu, Brandon pun langsung pergi. Sesampainya di pangkalan operasi gabungan Amerika Georgia, Brandon langsung pergi menemui Mother Seed. Di sana, Brandon mengatakan bahwa dirinya dikirim oleh Moskov dan meminta Mother Seed mengantarkannya menemui Gazakov. Mendengar itu, Mother Seed pun menyetujuinya. Di keesokan paginya, mereka berdua langsung pergi ke tempat Gazakov dengan melewati hutan dan pegunungan. Di tempat lain, kolonel tetap mengintai mereka berdua di udara dengan menggunakan sebuah drone. Kembali ke Brandon, mereka sudah sampai di tempat Gazakov. Di sana, Brandon menanyakan siapa yang memberinya koordinat tim snipernya. Mendengar pertanyaan itu, Gazakov tampak marah dan mencoba menyerang Brandon sambil dirinya mengatakan hal itu tidak penting, yang pasti dirinya akan menang, ucap Gazakov. Kemudian, ia menyuruh Brandon untuk pergi. Singkat cerita, Brandon dan Mother Seed sudah tiba di gardu pipa gas. Di sana, Robin menanyakan apa saja yang telah Brandon ketahui tentang Gazakov. Namun, Brandon tidak mendapatkan informasi apa-apa karena Gazakov tidak menjawab pertanyaannya. Namun, dirinya melihat salah satu anak buahnya yang selalu membawa laptop dan tidak berhenti melihatnya. Dan Brandon berasumsi bahwa laptop komputer tersebut terkoneksi dengan satelit, yang membuat Gazakov tahu semua keberadaan timnya saat mengawasi Killian Grant. Tidak lama kemudian, kolonel menghubungi Brandon. Lalu, Brandon mengatakan semua hal yang telah ia ceritakan tentang Gazakov tadi. Namun, sama halnya dengan Robin, kolonel tidak percaya dan meminta Brandon tetap fokus kepada tugasnya. Di tempat lain, Richard dan penembak lainnya mencoba menyerang tempat persembunyian Gazakov. Namun, mereka tidak menemukan keberadaan Gazakov dan pasukannya. Di sisi lain, Gazakov sudah mengetahui keberadaan mereka. Namun, sebelum menyerang mereka, Gazakov menyerang tentara Georgia terlebih dahulu, yang membuat semua tentara Georgia panik dan terbunuh satu persatu. Setelah itu, Gazakov langsung melancarkan serangan kepada para sniper yang membuat salah satu orang terluka. Tidak lama kemudian, Brandon datang dan meminta semua melepaskan rompi yang dipakai karena rompi tersebut terdapat GPS yang membuat Gazakov dengan mudah menemukannya.
Dan setelah itu, Robin dan Kolonel pun percaya bahwa Gazakov telah meretas sistem jaringan drone dan GPS mereka. Keesokan harinya, Gazakov mempersiapkan penyerangan ke tempat gardu pipa gas. Di sisi lain, Kilian Grant datang ke gardu pipa gas tersebut untuk mengamati operasi Archangel beraksi. Di sana, mereka berdiskusi dan bersiap menyerang Gazakov sebelum mereka sampai di tempat ini. Dan mereka pun langsung bergegas pergi. Namun di tengah perjalanan, Brandon meyakinkan Richard untuk putar balik karena pasukan Gazakov bisa saja menyerang saat kita tidak ada di tempat gardu pipa gas. Mendengar perkataan Brandon, Richard pun memerintahkan untuk putar balik. Di sisi lain, Gazakov telah tiba di tempat gardu pipa gas dan langsung menyerang dengan menggunakan sebuah roket. Melihat itu, semua orang pun panik karena tidak menyangka Gazakov dan pasukannya sudah tiba. Satu persatu tentara Georgia terbunuh oleh pasukan Gazakov. Dan tidak lama kemudian, Brandon dan yang lainnya sudah tiba dan menembak pasukan Gazakov dari belakang. Adu tembak pun terjadi kembali. Di sini, Brandon mencoba mencari keberadaan dari Gazakov. Namun, Gazakov ini sangat licin dan susah untuk dibunuh. Dan malah, ia berhasil menembak para sniper Amerika. Akan tetapi, Brandon berhasil menemukannya dan langsung menembak Gazakov sampai mati. Dan setelah semua itu, Richard menceritakan semua keberanian ayahnya Brandon dulu saat bertugas dengannya. Kemudian, Richard pun langsung pergi. Dan di akhir film, semua orang merayakan kemenangan tersebut. Tidak lama kemudian, Kolonel datang dan mengatakan bahwa misi telah beres. Lalu, Brandon menghampiri Robin. Di sana, Robin meminta maaf karena tidak mempercayainya. Namun, Brandon tidak mempermasalahkannya, dan film pun selesai.